Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Lutfia dengan NIM 2204045020008 dari kelas D Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat tugas video dari dosen pengampu Ibu Suciani Latif, SPD MPD yang berjudul Komunikasi Sentuhan. Pertama-tama, pengertian sentuhan. Komunikasi dalam bentuk sentuhan dikenal sebagai haptik, adalah bentuk komunikasi yang paling primitif dalam berkomunikasi. Pada perkembangannya, sentuhan adalah penginderaan pertama yang mungkin digunakan oleh manusia, misalnya bayi dalam kandungan yang distimulasi dengan sentuhan ibunya. Dalam perkembangannya, De Vito 2015 mengungkapkan bahwa sentuhan bisa memiliki beberapa makna. Makna yang pertama ialah sebagai komunikasi emosional, termasuk emosi positif seperti dukungan, apresiasi, inklusi, mengikutsertakan, intensi, dan afeksi. Makna sentuhan yang lain adalah sebagai playfulness yang lebih mengarah pada afeksi, seperti menonjok kecil di lengan untuk memberikan pujian. Selain itu, makna sentuhan yang lain berkaitan dengan pengerjaan tugas, seperti mengajarkan orang tertentu untuk mengayunkan tongkat golf. Makna sentuhan juga dapat dikaitkan dengan tindakan menyambut atau melepaskan, contohnya memeluk atau berpamitan, bersalaman. Sentuhan juga bermakna kontrol atau mengarahkan perilaku atau sikap terhadap orang lain. Misalnya, menyentuh untuk mencoba mengatakan pada orang lain, "Coba lihat ke sini." Bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Yang pertama, sentuhan positif, menandakan kesukaan, kasih sayang, dan minat seksual. Pada sentuhan positif ini, sentuhan sebagai dukungan psikologis atau biasa disebut dengan magic touch adalah bagian dari terapeutik yang dapat meningkatkan kondisi imun seseorang. Sentuhan fisik yang positif ini, meskipun dikatakan magic touch, namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih dianggap sedikit tabu. Padahal kalau dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan tepat sasaran, sentuhan fisik ini akan sangat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Yang kedua, sentuhan menyenangkan. Jenis sentuhan kedua ini termasuk segala bentuk sentuhan yang tidak serius. Biasanya dilakukan kepada orang yang kita sukai, seperti menggelitik, memukul, gemas, hingga mendorong. Yang ketiga, kontrol sentuhan. Ini adalah sentuhan untuk membuat seseorang mematuhinya dengan cara tertentu, seperti mengantar seseorang keluar dari ruangan atau mencoba menarik perhatian dengan menarik tangan dan meletakkan jari di bibir untuk membuat terdiam. Yang keempat, sentuhan ritualistik. Jenis sentuhan ritualistik termasuk semua bentuk sentuhan untuk memberi salam, seperti jabat tangan, tinju, cium, pipi, dan yang lainnya. Ini juga termasuk berpegangan tangan dalam doa, kontak selama menari, dan sentuhan yang digunakan untuk mengucapkan perpisahan. Dalam sentuhan ritualistik ini, menurut psikologi, bonding adalah sebuah dasaran rasa cinta yang akan menjadi attachment dari orang tua yang bisa ditangkap oleh anak. Ketika bonding ini dapat ditangkap dari kegiatan yang meningkatkan rasa nyaman, pada dasarnya manusia membutuhkan rasa sayang dan terkoneksi. Koneksi ini dibutuhkan dibangun sejak kecil. Ketika melakukan bonding, kita harus menyeimbangkan antara melindungi dan melepas anak. Ya, karena setiap usia itu berbeda-beda kebutuhannya, sentuhan juga membantu untuk menciptakan rasa tenang dan aman kepada anak. Dan yang terakhir, kelima, sentuhan berorientasi tugas. Jenis sentuhan yang terakhir ini berkaitan dengan memberikan tugas. Misalnya seperti membantu orang lanjut usia turun dari tempat duduk, membantu seseorang sepanjang jalan berbatu agar tidak jatuh, atau membimbing orang lain untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukan suatu tugas. Contoh komunikasi. Yang pertama, komunikasi sentuhan positif. Contohnya yaitu memeluk orang yang dicintai,
berpegangan tangan, tetapi beberapa isyarat cukup halus seperti menggoda dengan menyentuh lengan mereka dengan ringan atau menyentuh lutut. Contoh yang kedua yaitu komunikasi sentuh yang negatif. Contoh komunikasi sentuh yang negatif dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya ketika ada masalah tidak dikomunikasikan secara baik-baik, malah diselesaikan dengan kekerasan seperti memukul, menampar, dan tindakan kekerasan lainnya. Sekian materi penjelasan tentang komunikasi sentuhan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.